desain penelitian. Jadi 3.2 operasionalisasi variabel, 3.3-nya populasi dan sampel, 3.4-nya teknik pengumpulan data, 3.5-nya keabsahan data, 3.6-nya teknik analisis. Ya, jadi ada 6 subbab gitu ya yang harus disajikan oleh Anda gitu ya. Nah, nanti dipahami pada saat Anda menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Nah, biasanya di kuantitatif itu ada 2 variabel gitu ya, minimal 2 variabel. Misalnya pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di PTX gitu ya. Maka variabel pertama adalah motivasi kerja, variabel keduanya adalah produktivitas kerja. Ada tidak pengaruhnya motivasi kerja pegawai di PTX itu terhadap produktivitas kerjanya? Nah, maka nanti variabel-variabel itu harus dijelaskan di dalam operasional variabel, gitu ya. Nah, kemudian PTX ini adalah populasi, jadi itu nanti dijelaskan di 3.3. Populasinya adalah PTX. Nah, karena PTX ini misalnya besar, pegawainya bisa sampai ribuan atau bahkan belasan ribu gitu ya. Nah, maka nanti Anda menentukan sampelnya. Tidak mungkin 11.000 atau 15.000 pegawai diteliti semuanya. Nah, maka Anda menentukan sampelnya gitu ya. Nanti teknik penyampelannya ada berbagai macam teknik, bisa random sampling, bisa stratifikasi sampling, bisa snowball sampling gitu ya. Nah, itu nanti dikaitkan dengan tujuan penelitian Anda. Nah, lebih jelasnya nanti Anda akan menempuh metodologi penelitian ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah menentukan populasi dan sampelnya, maka di 3.4 itu teknik pengumpulan data. Ya, Anda mengumpulkan data. Kalau tadi sudah ditetapkan sampelnya, maka Anda bisa menggunakan dengan teknik kuesioner atau angket gitu ya. Kemudian juga bisa observasi, mungkin juga bisa wawancara gitu ya. Nah, itu data yang dikumpulkan. Kemudian data yang dikumpulkan ini harus diukur keabsahannya atau validitas dan reliabilitasnya. Nah, itu keabsahan data. Dan ketika data sudah dikumpulkan, maka Anda di 3.6 itu analisisnya. Analisisnya seperti apa yang dilakukan? Mulai dari mengidentifikasi data, kemudian mengklasifikasikan data, mereduksi data, sampai dengan menganalisis datanya. Ini semua disajikan di metode penelitian, gitu ya. Tapi kalau misalnya penelitian Anda menggunakan metode kualitatif, nah maka di 3.2 itu data dan instrumen penelitian, 3.3-nya teknik penentuan informan, 3.4-nya teknik pengumpulan data, 3.4-nya keabsahan data, 3.5-nya rancangan analisis data. Jadi ada perbedaan antara metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, di 37 itu jadwal penelitian. Kapan penelitian itu dilakukan, waktunya dan tempatnya di mana. Nah, itu bab 3 ya. Nah, ketika bab 3 sudah selesai, Anda nanti oleh pembimbing akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau ujian proposal ya, ujian sidang proposal atau UP, usulan penelitian gitu. Nah, di sana akan diuji oleh beberapa dosen penguji, dan kalau nanti Anda lulus, nah, maka Anda sudah dinyatakan bisa ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan metode yang sudah ditetapkan, gitu ya. Nah, ketika Anda sudah ke lapangan dan melakukan penelitian dengan metode yang ada, maka selanjutnya Anda harus menyajikan data penelitian, ya. Nah, dan disajikan di bab 4. Nah, ini bab 4 ya. Jadi di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Apa yang dilakukan oleh Anda? 4.1 hasil penelitian, kemudian 4.2 pembahasan. Nah, di sini Anda menganalisis, gitu ya, kemudian memberikan tafsiran, mengomentari, mengkritisi, menjelaskan, melakukan prediksi. Nah, intinya data yang sudah diperoleh itu disajikan di 4.1 hasil penelitian, kemudian pembahasannya di 4.2 pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini Anda menyikapi data dan informasi yang diperoleh
kemudian dihubungkan dengan konsep teori dan kajian, dan yang terakhir Anda menginterpretasikan, gitu ya. Nah, itu yang ada di 4.2 pembahasan. Itu yang ada di bab 4, gitu ya. Kemudian setelah Anda menyajikan dan membahas terkait dengan hasil penelitian, maka di bab 5 simpulan dan saran. Ya, ini terdiri dari 5.1 simpulan, kemudian nanti 5.2 saran. Nah, apa yang ada di dalam simpulan? Ini yang harus diperhatikan ya. Simpulan itu boleh mengemukakan temuan dari penelitian Anda atau konsep baru dari pengembangan ilmu yang menjadi grand teori Anda, gitu ya. Yang kedua, konsisten dengan hipotesis atau hipotesis kerja. Kemarin sudah dijelaskan di bab 2 ya, tentang hipotesis. Kemudian yang ketiga, jawaban akhir dari pertanyaan. Jadi lihat rumusan masalahnya, maka simpulan itu menjawab rumusan masalah, bukan pokok-pokok uraian atau rangkuman. Kemudian yang kelima, tidak mengemukakan lagi angka-angka seperti yang disampaikan di hasil penelitian bab 4, gitu ya. Itu simpulan. 5.2 adalah saran, gitu ya. Nah, pada saran ini menyajikan konsekuensi logis dari simpulan. Kemudian yang kedua, dibedakan antara saran akademik dan saran praktis. Saran akademik itu terkait dengan keilmuan yang dikembangkan. Kalau saran praktis itu guna tata laksana bagi objek yang diteliti ya, atau bagi perusahaan. Dan yang ketiga, jangan menyarankan di luar simpulan yang diperoleh atau di luar penelitian yang Anda kaji. Nah, terus selesai ya skripsi Anda. Nah, kalau ini sudah selesai, Anda tinggal memberikan kerangka awal mulai dari halaman judul atau cover sampai dengan daftar lampiran. Kemudian diberikan juga kerangka akhir mulai dari daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Oke. Itu yang termasuk ke dalam karangan ilmiah ilmu pengetahuan. Ya. Pada berikutnya, terkait dengan karangan ilmiah populer. Yang pertama ada yang disebut dengan esai akademik, gitu ya. Nah, itu nanti dipelajari saja apa yang dimaksud dengan esai. Esai ini kan tulisan singkat atau prosa atau narasi, biasanya terdiri dari judul dan beberapa alinea. Nah, esai biasanya menanggapi atau menyoroti hal-hal yang terjadi yang aktual di masyarakat, gitu ya. Jadi contoh misalnya, kalau Anda saat ini mengamati tentang artificial intelligence, gitu ya, dan artificial intelligence ini banyak disalahgunakan di kalangan kampus ya, ketika misalnya membuat tugas, membuat karangan ilmiah, membuat laporan, membuat yang lain-lain, gitu ya. Anda memanfaatkan artificial intelligence, kemudian Anda tidak melakukan kegiatan aktivitas untuk memperoleh originalitas ya, keaslian dari tulisan laporan atau tulisan Anda. Nah, ini Anda bisa menyerotinya melalui esai, ya. Seperti apa dan bagaimana penggunaan artificial intelligence, terutama untuk kebutuhan penulisan ilmiah, gitu ya. Oke, itu esai. Jadi nanti dibaca saja. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan makalah ilmiah, ya. Oke. Oke, ini artikel ilmiah, ya. Jadi artikel ilmiah ini sama seperti esai, ini juga menyampaikan gagasan, gitu ya. Tapi dengan tata cara penulisan atau dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Nah, berlakunya di mana? Tergantung Anda akan menulis artikel ilmiah ini di mana. Kalau Anda akan menulis di ITENAS, fakultas apa? Maka fakultas itu mempunyai konvensi ilmiah atau tata cara penulisan karangan ilmiahnya. Oke, umumnya karangan ilmiah itu dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama ada karangan ilmiah hasil penelitian, yang kedua ada karangan ilmiah hasil pemikiran. Sistematikanya berbeda, seperti yang ada di tampilan ini. Nah, itu artikel ilmiah nanti dibaca saja di sini. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dengan nanti pertemuan 15 ya. Dari sejak pertemuan 12 itu Anda kan sudah
sudah ditugaskan mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan datanya, kemudian Anda sudah mulai membuat karangan ilmiah sesuai dengan sistematika. Mungkin saat ini sudah ada yang sampai bab 1, ada yang sudah sampai bab 2. Nah, saya harapkan di minggu ini Anda sudah mulai upload untuk progres makalah ilmiahnya, ya. Boleh yang belum bab 1 upload bab 1-nya, yang sudah bab 1 upload bab 2-nya, yang sudah bab 2 upload bab 3-nya. Minggu depan di minggu ke-15 harus sudah selesai semua ya makalahnya. Jadi ini makalah ilmiah secara sistematika itu bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Nah, nanti tinggal diberikan kerangka awal mulai dari halaman cover, kemudian kata pengantar, daftar isi gitu ya. Kemudian sampai dengan daftar lampiran. Nah, nanti di akhir kerangka akhirnya itu ada daftar pustaka dan lampiran-lampirannya kalau ada. Nah, ini jenis makalah gitu ya. Oke. Jadi itu silakan yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Minggu depan untuk materi ini kita lanjutkan dengan konvensi naskah atau kesepakatan tentang tata cara penulisan ilmiah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Monitor. Ada pertanyaan? Terutama terkait dengan tugas, barangkali ada pertanyaan tentang tugas. Izin bertanya, Pak. Boleh, Mangga. Untuk tata cara penulisan sepenuhnya ngikutin yang di PPT ya, Pak? Ya, sesuai dengan yang di PPT. Itu silakan dibaca dulu, dipelajari. Mungkin baru minggu depan saya sampaikan terkait dengan konvensi naskah atau tata tulis secara tata cara penulisan ilmiah sebagai materi terakhir di pertemuan kita minggu depan di minggu 15. Ada lagi, Tagar? Cukup? Saya mau bertanya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, Mangga? Feiza? Jadi kan saya tuh belum ngumpulin progres yang 1 sama 2-nya, Pak, yang kemarin. Nah, tapi misalkan mau mengumpulkan yang tugas 1, 2-nya, apakah harus bab 1, bab 2-nya dulu, Pak? Terpisah gitu. Anda di pertemuan 12 mengumpulkan tidak? Yang progres pertama ya, Pak? Nah, itu enggak, Pak. Nah, di ya. 13 tuh yang kemarin ya? Belum juga, Pak, itu. Soalnya deadline-nya kan hari Minggu. Berarti baru mau sekarang, 14? Ya, Pak. Baru mau sekarang. Oke. Nah, mungkin nanti dibagi 3 saja filenya ya. Oh, jadi bab 1, bab 2, bab 3 dipisah ya, Pak? Gitu. Dibagi 3 saja. Nanti filenya kan di situ ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Langsung saja diupload di minggu ini, minggu 13. Oke, Pak. Siap. Oke, di minggu 14 sekarang ya? Minggu 14, Pak. Ya, jadi diupload saja. Yang harusnya diupload di minggu 12, 13, dan 14. Berarti Anda upload ketiga-tiganya di minggu ini, di minggu 14. Oke, ya? Siap, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada itu saja yang bisa disampaikan ya. Minggu depan materi terakhir dan saya menyampaikan kisi-kisi UAS karena UAS-nya dalam bentuk take home. Jadi tolong hadir semua supaya ada informasi yang tidak miss gitu ya ketika nanti mengumpulkan UAS-nya. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akses di LMS dan absennya ya. Siapa? Oke, terima kasih. Izin end meeting for all.